Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, salah satu tim peneliti dari UIN Raden Fatah Palembang, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil artikel kami pada Published Article Volume 4 tahun 2025, Proceeding on Dakwah and Communication Studies tahun 2025. Presentasi ini akan membahas topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan penting bagi perkembangan individu khususnya terkait identitas keagamaan dan mekanisme coping dalam menghadapi tantangan sosial politik. Mari kita telah lebih jauh inti dari penelitian kami dan mengapa hal ini penting untuk dipahami dalam konteks sosial politik yang berbeda. Judul artikel kami adalah Religious Identity and Coping Mechanism, a Case Study of a Muslim Living Across Singapore and Myanmar. Dengan peneliti Zaskia Konita Chaira, Sefira Ramadhani, Ana Nur Rohmah, dan Eleonora Al-Khufratul Jannah, serta penulis luar Ihsan Jomsyah, SPC. Langsung masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, identitas keagamaan adalah bagian penting dari diri seseorang karena membentuk keyakinan, nilai, dan cara mereka melihat dunia. Para ahli menjelaskan bahwa identitas itu terbentuk melalui proses sosial sejak lama hingga sekarang. Dalam psikologi agama, identitas keagamaan membantu individu menemukan makna dan arah hidup. Saat menghadapi stres, Muslim biasanya menggunakan religious coping mechanism seperti sholat, membaca Al-Quran, sabar, dan tawakal, yang dapat meningkatkan ketenangan dan juga ketahanan diri. Penelitian ini membandingkan Muslim minoritas di Myanmar dan Singapura yang hidup dalam kondisi yang sangat berbeda, di mana Myanmar itu penuh tekanan dan ruang ibadahnya terbatas, sedangkan Singapura mendukung kehidupan beragama melalui sistem pluralismenya. Dan juga lembaga seperti MUIS, perbedaan ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial politik sangat memengaruhi bagaimana umat Muslim menjaga identitas dan cara mereka menghadapi tantangan. Oke, selanjutnya itu ada efisiensi dan metode. Nah, efisiensi itu membandingkan peran identitas religius dan penting untuk melihat bagaimana agama membentuk individu beradaptasi, mempertahankan kesejahteraannya, dan merespon tekanan yang berbeda di tiap lingkungan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam semi-struktur online interview pada satu partisipan. Nah, di sini ada dasar teori. Dasar teori yang kita pakai itu ada 3. Yang pertama itu identitas keagamaan atau religious identity, sistem nilai spiritual dan moral yang membentuk pandangan hidup, berfungsi sebagai roadmap atau jangkar yang stabil di lingkungan yang beragam. Teori yang kedua yaitu mekanisme coping religius, upaya mental dan perilaku berbasis agama untuk mengelola tekanan. Praktik konstruktif dan perspektif kognitif seperti tawakal, sholat, zikir, percaya pada rencana Allah, meningkatkan ketahanan mental. Dan yang ketiga yaitu kontras konteks sosial politik. Di Singapura, model pluralisme kelembagaan dengan dukungan struktural yaitu ada AMLA dan MUIS. Di Myanmar, lingkungan minoritas yang ditandai dengan tekanan intens, diskriminasi, dan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas agama. Di sini ada temuan pertama, aspek Singapura atau lingkungan mayoritas minoritas stabil, Myanmar atau lingkungan minoritas penuh tekanan. Yang pertama itu ada penerimaan sosial, culturally distinct, keberagaman tertanam dalam nilai sosial harian. Muslim diterima sebagai bagian natural, merasa seperti res spesies atau spesies langka, sering memicu keingintahuan atau keterasingan. Yang kedua itu ada ekspresi keagamaan. Agama cenderung berada di ranah pribadi atau private sphere. Tidak ada intervensi dari sesama muslim atau masyarakat luas. Tingkat konservatisme lebih kuat, ada tekanan internal untuk mengikuti standar agama tertentu, misalnya aktivitas tablik. Yang ketiga itu ada kebijakan negara. Dukungan
institusional, ibadah di fasilitas, namun batasan suara azan lebih ketat, keterbatasan azan lebih keras, tetapi kenyamanan sosial dan fasilitas ibadah seperti musola di tempat kerja yang minim. Yang terakhir itu ada kesimpulan partisipan, menyediakan lingkungan hidup yang lebih mendukung atau suportif dan aman, menyediakan ruang spiritual namun tidak menjamin kenyamanan sosial atau stereotip keterasingan. Baik, temuan kedua, tantangan sosial dan dukungan. Yang pertama, tantangan sosial di Myanmar. A. Partisipan mengalami bentuk diskriminasi emosional pada saat ia masih bersekolah di lingkungan mayoritas Buddha. Contoh nyatanya, ia dipaksa makan makanan yang tidak sesuai keyakinannya, yaitu daging babi, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan tekanan emosional. B. Identitas agamanya jarang diketahui dan sering dipertanyakan oleh teman-teman, membuatnya merasa berbeda. Yang kedua, ada relasi antar umat beragama, interfaith relation. A. Di Singapura, lingkungannya lebih inklusif dan multikultural. Islam termasuk salah satu kelompok agama besar di sana, sehingga partisipan merasa diperlakukan setara dan mendapatkan perlakuan diskriminatif. B. Di Myanmar, situasinya lebih kompleks, tingkat penerimaan sosial yang berbeda antar wilayah, misalnya di kota Yangon, lebih terbuka dibanding daerah lain yang memiliki sejarah konflik. Yang ketiga, dukungan lintas iman. A. Walaupun minoritas, partisipan justru menerima banyak dukungan dari teman-teman non-muslim. Teman-temannya sangat memperhatikan kebutuhan halalnya, seperti memilih restoran halal, bahkan orang tua teman menyiapkan makanan halal. B. Meski pernah mengalami bullying dan diskriminasi struktural saat kecil, partisipan menerima dukungan sosial yang positif dari teman-teman non-muslimnya yang membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan ketahanan psikologis partisipan. Dukungan ini didasari oleh rasa hormat pribadi atau respect dan kualitas interaksi, bukan sekedar kesamaan identitas. Lalu temuan ketiga, strategi coping religius dan non-religius. A. Strategi religious coping atau RCM. Yang pertama, ibadah sebagai regulasi emosi dan fisiologis. A. Salat, zikir, dan doa menjadi strategi utama untuk menenangkan diri dan menjaga kestabilan emosi. B. Regulasi emosi dan stabilitas, yang dimana praktik ibadah yang rutin dapat menstabilkan emosi, mengurangi tekanan, dan mengurangi kecemasan. Konsistensi sholat harian menciptakan ritme dan struktur dalam menghadapi tekanan sosial. C. Secara fisiologis, ibadah dipercaya mampu mengatur neurotransmitter dan memulihkan ketenangan, menjadikan strategi coping yang efektif secara biologis. Yang kedua, ada keseimbangan active coping dan surrender. Partisipan menunjukkan gaya active coping yang dimana ia berusaha menyelesaikan masalah dengan kemampuannya sendiri. Ketika upaya pribadi mencapai batasannya, ia menggabungkan dengan sikap berserah diri atau tawakal sebagai bentuk penerimaan yang adaptif, bukan pasif. Hal ini hasil refleksi atas keterbatasan manusia. Yang ketiga, ada meaning focus coping. Partisipan melakukan cognitive reappraisal, peninjauan kembali kognitif yang fleksibel, menafsirkan kesulitan sebagai ilahi atau divine plan dari rencana Tuhan yang lebih besar. Cara berpikir ini mampu memperluas perspektif dan memunculkan ketenangan. Yang B, mekanisme coping adaptif non-religius. Satu, tidur atau sleep sebagai strategi restoratif atau tidur muncul sebagai strategi adaptif dan religius yang vital, di mana hal ini digunakan sebagai cara untuk mengistirahatkan pikiran ketika tekanan yang terlalu berat. Kualitas tidur yang baik membantu mengatur emosi dan mencegah masalah kecemasan yang lebih serius. Baik, terima kasih banyak kepada para pemateri atas penyampaian materinya. Langsung kita masuk ke bagian kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa studi ini menyimpulkan bahwa identitas keagamaan partisipan terbentuk secara berkelanjutan sepanjang hidupnya melalui interaksi sosial.
pendidikan agama, latar belakang keluarga, dan refleksi diri, di mana identitas tersebut tidak hanya menjadi simbol keyakinan, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka moral dan sumber makna dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketika mengalami stres atau diskriminasi, mekanisme coping religius seperti sholat, doa, zikir, dan tawakal dapat memberikan ketahanan psikologis, bimbingan spiritual, serta ketenangan emosional yang signifikan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa ekspresi identitas keagamaan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Singapura menyediakan dukungan struktural dan ruang aman bagi praktik keagamaan, sedangkan Myanmar menghadirkan tekanan sebagai minoritas dan pengalaman diskriminasi yang menuntut kemampuan coping serta ketahanan spiritual yang lebih kuat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk identitas keagamaan. Penggunaan strategi coping religius, serta pengembangan ketahanan diri, kesejahteraan emosional, dan kematangan spiritual individu. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan juga kesempatannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menjadi wawasan serta referensi yang bermanfaat dalam praktik coping dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.